Oke teman-teman, pada kesempatan yang lebih baik ini kita akan membahas terkait kebudayaan yang seringkali menjadi pertentangan sih. Maksudnya itu pertentangan bagi mereka yang iya dan bagi mereka yang tidak. Tentunya teman-teman pasti tahulah, karena kemarin banyak berkeliaran di story atau bahkan pamflet dan lain-lain banyak lah. Tapi apa sih itu? Ya, itu adalah Hari Ibu. Hari Ibu itu dapat dikatakan sebagai sebuah kebudayaan. Kenapa kok itu dapat dikatakan sebuah kebudayaan? Dan kenapa kok kebudayaan itu dirayakan? Nah, seperti biasa, selamat datang di channel Pusat Lumbung, di mana setiap pertanyaan yang Anda berikan maka akan terjawab melalui channel ini. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan berbincang terkait Hari Ibu. Kenapa Hari Ibu ini kok dia bagi saya menjadi sebuah kebudayaan? Bukan hanya bagi saya, karena memang Hari Ibu itu adalah suatu kebudayaan yang diperingati. Nah, tapi sebelum itu maka saya akan memberikan pengantar kenapa kok hal ini bagus untuk diungkap dan perlulah untuk diungkap. Jadi ketika kita berbicara terkait Hari Ibu, itu ada beberapa golongan yang ada yang setuju dan juga ada yang tidak setuju. Golongan yang tidak setuju mengatakan bahwa mereka itu dengan nada nyinyir atau nada menggoda, nada sarkas. Mereka itu menyindir bahwa mereka yang merayakan Hari Ibu itu adalah mereka yang setiap harinya tidak memiliki kedekatan yang baik dengan ibunya, atau mereka yang tidak patuh dengan ibunya. Wah, sok-sokan bilang Hari Ibu padahal cuma disuruh beli garam nggak mau, disuruh ke warung nggak mau, disuruh ini nggak mau, nanti dulu bu, nanti dulu bu. Nah, itulah hal-hal yang diutarakan oleh mereka yang tidak ikut serta dalam menyatakan Hari Ibu, atau tidak serta dalam Hari Ibu, tidak setuju lah, berada dalam kalangan oposisi, yaitu mereka yang menentang. Sedangkan kalangan yang menyetujui Hari Ibu itu mengatakan bahwa ini merupakan hari spesial bagi ibu, adalah hari di mana ibu itu diperingati. Nah, tetapi ketika berbicara terkait dua hal, yaitu antara golongan afirmatif dan golongan oposisi, afirmasi dan juga oposisi, maka perlu kita temukan titik temu dulu, titik masalahnya. Titik masalahnya itu apa? Adalah adanya Hari Ibu. Kenapa ia diperingati? Jadi begini, saya sebenarnya lebih condong di tengah aja sih. Saya tidak ikut merayakan Hari Ibu, dan juga saya bukan merupakan orang yang oposisi, yang menentang. Bagi saya kegiatan atau hari yang diperingati sebagai hari untuk ibu itu adalah merupakan suatu bentuk dari apresiasi kebudayaan dan juga suatu bentuk apresiasi terhadap sosok seorang wanita yang sudah sangat membantulah bagi kita atau sudah melahirkan kita, yaitu ibu. Jadi ketika kita berbicara terkait ibu, itu adalah merupakan suatu kebudayaan. Hari Ibu itu merupakan suatu wujud apresiatif dari budaya yang kita miliki. Nah, kenapa kok itu dinamakan wujud apresiatif? Wujud yang mengapresiasi kebudayaan yang ada. Jadi Hari Ibu, ibu kita dan ibu, ayah dan ibu, saudara kita dan ibunya. Karena Hari Ibu itu terbentuk dari kegiatan yang berulang-ulang, kegiatan yang biasa kita lakukan. Kenapa ya kok dinamakan Hari Ibu? Kenapa Hari Ibu kok diperingati pada hari itu? Maka kita perlu menemukan konteks-konteks yang lebih jelas. Hari Ibu, di mana diperingati sebagai ibu, itu adalah sebagai wujud apresiatif. Di mana pertama adalah itu merupakan suatu penghormatan terhadap sosok ibu. Kedua, itu merupakan sosok yang membantu mengingatkan kita atau mereka yang selama ini terlupa akan ibunya atau jauh bekerja dan susah untuk bertemu dengan ibunya. Jadi mereka tidak bisa mengabdi, dan ada suatu hari secara internasional yang memperingati Hari Ibu. Sehingga selama 1 tahun, meskipun dia 1 hari, dia sudah
menyampaikan suatu rasa apresiatifnya, yaitu rasa terima kasihnya, rasa simpatinya, rasa kepemilikannya terhadap orang tua yang pernah melahirkannya. Kebudayaan yaitu dimana kita setiap harinya itu seringkali atau bahkan mayoritas manusia, mayoritas rakyat atau anak itu kan mereka memberikan jiwa mereka, yaitu dengan mematuhi perintah ibu, dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang disuruh ibu, dan apalah yang menjalankan tugas keseluruhan sebagai anak dari seorang ibu. Jika kita berbicara disuruh ibu ke warung nggak mau, disuruh ini, itu kan dalam konteks beberapa hal, konteks yang berbeda. Maksudnya jika kita setiap hari untuk merayakan hari ibu, maka hanya dikira karena gak mau beli garam, gak mau beli bawang, cuma karena masalah sepele seperti itu kita tidak mau merayakan hari ibu, maka itu bagi saya merupakan suatu kesalahan berpikir. Hari ibu itu adalah dimana kita memperingati sosok keberadaan seorang ibu. Perintah dan juga sosok keberadaan seorang ibu itu berbeda. Nah, disinilah yang perlu dijadikan titik temu terlebih dahulu, yaitu dimana sosok atau figur dan juga perilaku yang diberikan oleh figur tersebut itu berbeda. Yang kita peringati itu adalah figur tersebut, mereka yang telah memberikan jasa, yang melahirkan kita, yang telah membantu kita, menyusui kita, mengajarkan kita, dan itulah yang perlu dihargai. Hari ibu itu akan menjadi lebih baik jika kita setiap harinya memang melaksanakan setiap perintah atau anjuran baik yang diberikan oleh ibu. Lalu pada hari, yaitu pada tanggal kemarin 22 Desember, kita memperingatinya atau menjadikan hari tersebut lebih spesial dari hari lainnya, yaitu dengan merayakan hari ibu, yaitu dengan memberikan hal-hal yang baik atau sikap reflektif. Melalui hal tersebut, melalui hari tersebut, kita melakukan sikap reflektif atau merefleksikan hal apa saja yang sudah saya berikan kepada ibu, apa sih yang sudah saya bantu, apa yang perintah ibu belum saya lakukan, apa pelanggaran yang sudah saya lakukan, kenapa saya melakukan ini, apakah saya sudah menyakiti hati ibu, atau banyak pertimbangan lain. Tentunya ini masih dalam sudut satu sisi saja, karena hari ibu itu sangat panjang. Maka oleh karena itu terima kasih, dan seperti biasa akan kita bahas besok. Salam channel Pusat Mimpi.